Shalom Bethesda Church. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh ada di tempat ini sama-sama dalam keadaan yang baik, terpelihara sempurna di dalam Tuhan. Dan saya percaya kita semua boleh berani datang ke tempat ini, menghadap tahta Allah, siap untuk menyembah Dia karena kita tahu kita adalah umatnya yang telah dibenarkan. Amin. Dan sebelum kita mulai ibadah kita mau teduhkan pikiran kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terima segala yang baik dalam hidup kami. Kami boleh hidup dalam kelimpahan kebajikan Tuhan. Tuhan, kami percaya kami hidup dalam janji-Mu Tuhan. Hari lepas hari Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami boleh bersuka cita. Itu semua hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau datang menyembah Engkau. Kami bawa setiap pujian kami. Dan kami percaya Kau akan bertahta di atas setiap pujian kami. Inilah kami Tuhan, umat-Mu yang siap untuk menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap menyembah Tuhan, kita mau katakan amin. Di dalam damai-Mu Tuhan, kami tinggal. Damai, tenang, itu janji-Mu ya Tuhan, bagi yang percaya. Mengenalmu, memandangmu, Yesus kekuatanku. Kau yang ubahkan ratapanku jadi tari-tarian, sukacitamu di dalamku, di atas keadaan. Nyanyikan joy, joy, joy of the Lord, joy, joy, joy of the Lord, joy, joy, joy of the Lord, joy, joy, joy of the Lord. Kekal selamanya kasih setia-Mu Tuhan, bagi yang percaya. Mengenalmu, memandangmu, Yesus kekuatanku. Mengenalmu, memandangmu, Yesus kekuatanku. Kau yang ubahkan ratapanku jadi tari-tarian, sukacitamu di dalamku, di atas keadaan. Kami bawa segala kekhawatiran kami, kami bawa segala masalah kami, dan biar itu bertelut di bawah kaki-Mu Tuhan. Segala kekhawatiranku takluk di bawah kaki-Mu, bertahta dalam hati. Damai-Mu yang tenang, segala kekhawatiranku takluk di bawah kaki-Mu, bertahta dalam hatiku. Damai-Mu tenangkanku, Kau yang ubahkan ratapanku jadi tari-tarian, sukacitamu di
kami mau bersuka cita Tuhan di dalam nama-Mu. Biarkanlah mulut ini Tuhan menyebut bahwa Engkau sungguh baik. Amin. Engkau teramat baik di dalam hidup kami Tuhan. We want to worship You in this place Lord. Karena Engkau begitu baik Tuhan di dalam hidup kami. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Yes. Come on church. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Dia baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Inilah persembahan kami Tuhan. Kami mau menaikkan pujian ini Tuhan. Hanya untuk nama-Mu. Biarkanlah hanya satu nama yang kami tinggikan. We want to worship You in this place Lord. Come on church. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puja tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Yes, katakan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. 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 Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. 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 Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Thank you Jesus. Anugerah-Mu Tuhan begitu besar di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan karena kasih setia-Mu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Biarkanlah mulut ini mengucap Tuhan bahwa Engkau sungguh baik. Engkau teramat baik Tuhan. Kasih setia-Mu begitu luar biasa di dalam hidup kami. Come on church, let's sing with your heart. Come on, let's sing. Sebab Tuhan baik. Yes, you're so beautiful Lord. Yes, you are so good.
sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yang hidup dalam kebaikan Tuhan, kasih kau kanan kirimu, katakan sungguh kau diberkati Tuhan. Well, we wanna see your goodness, Lord. We'll see your goodness. Woo! Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah, amin, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Segala syukur, Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. we only live by your grace. Day to day, only your goodness will see. And this is what we hope for our life. We'll sing. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kami mau mengecap kebaikan-Mu Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Pandang kanan kirimu. Allah yang mengasihiku, Allah yang Allah yang memeliharaku. wanna say. Woo. Syukur bagimu Tuhan. Yeah. This is your people, Lord. This is what we believe. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu. Woo. Yeah. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Sekali lagi yang mengucap syukur boleh lambaikan tangan saudara. Kita kasih tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur untuk segala hal yang baik yang boleh kami terima dalam hidup ini. Karena Kaulah satu-satunya memberikan jaminan, kepastian bahwa pengharapan kami di dalam Kristus tidak akan pernah sia-sia. Dan kami menaruh segala hal dalam hidup kami, semua kekhawatiran kami Tuhan di bawah kaki-Mu Tuhan. Karena kami percaya ketika dalam tinggal tenang, disitulah terletak kekuatan kami, orang-orang yang paling disayang Tuhan Yesus Kristus. Thank you Jesus.
menutupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwa kami tenang hanya dalam Kristus sampai selama-lamanya. Dengan iman deklarasikan bersama. Jiwaku tenang, katakan dalam Kristus. Dalam Kristus. Dengan iman lihat kuasa-Nya. Lihat kuasa-Nya. Katakan dalam keheningan. Dalam keheningan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau tenang sebab Kau Allahku. Biar gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoncang, kami percaya kasih setia, kebaikan Tuhan akan selalu ada dalam hidup kami. Kami tenang Tuhan bersama-Mu, berjalan di padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Sebab Kaulah gembala kami, menuntun kami dengan gada dan tongkat-Mu selamanya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, dengan iman katakan. Sebab Dia Bapa, Dia Raja. Sambil angkat kedua tangan saudara katakan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama
bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau ada. Dari hati yang percaya katakan ku tenang. Ku tenang sebab kau Allahku. I know a name. I know a name that can empty out the grave, and I know a name. It's the only name that's safe, and it's worthy of our praise. Come on, church. And I call you Jesus. I call you healer, reason and reigning in power. Something comes out of the grave. Every time I call you Jesus, I call you Savior, worthy of glory forever. Something comes out of the grave every time I call your name. Every voice, come on. I have a king with dominion over death. He holds the keys in his holy nail-scarred hand, and he is the heel that has crushed the serpent's head, and now resurrected when I am. Come on. I call you Jesus. I call you healer, reason and reigning in power. Something comes out of the grave. I call you every time I call you Jesus. I call you Savior, worthy of glory forever. Something comes out of the grave every time I call your name. Chains break, dry bones sway. Every time I call your name, the gates of hell shakes. Every time I call your name, chains break, dry bones away. Every time I call your name, the gates of hell shake. And every time I call your name, every time I call your name. Come on, church. Declare it together. Where, oh, that is now your sting, and where, oh, grave, your victory. Where, oh, that is now your sting, and where, oh, grave, your victory. Let's declare together, come on. Where, oh, that
sought the Lord, and He heard, and He answered. Come on, church. And I sought the Lord, yes, and He heard, and He answered. Amen. And I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. And I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. Say, that's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. He will never fail. And I trust in God, amen. Oh, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Say, I sought the Lord. I sought the Lord, and He heard, and He answered every prayer. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. And I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior. Yes, church. He will never fail, and He will never fail. Oh, I trust in God, a Savior. Amen. He will never fail. I trust in God. He will never fail. One more time, church. Yes, if you believe it, come on. I trust in God. Come on, Bethesda Church. Yes, worship Him. Amen. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. Who will never fail. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, haleluya. Kembali kami datang ke tempat ini. Kami mau duduk dan terus mendengarkan perkataan-Mu. Kami percaya semua perkataan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, dalam tinggal tenang dan percaya, di situ letak kekuatan kami. Dan kami mau masuk ke dalam tempat peristirahatan kami. Dan kami percaya Tuhan, barang siapa yang percaya kepadamu, dia tidak akan pernah dipermalukan. Ketika kami duduk terus mendengarkan dan percaya perkataan-Mu, sesungguhnya kami sedang dalam posisi berperang di mana bukan kami yang berperang, tapi Engkau yang berperang buat kami. Dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah letak kekuatan kami. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya, yang diberkati, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Silakan duduk. Ada shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Seorang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan depan belakang, katakan kepada mereka, kamu juga. Kita akan lanjutkan khotbah kita minggu yang lalu tentang bagaimana seharusnya orang benar hidup. Ini bagian yang ketiga. Sudah siap diberkati? Kita lihat firman Tuhan dari 1 Samuel
pasal 13 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mismas, di sebelah timur Bet-Aven. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju Tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Raja Saul adalah raja pertama dari bangsa Israel. Di sini diceritakan Saul pergi ke Gilgal untuk berperang melawan orang Filistin bersama kurang lebih rakyat yang menyertai Saul berjumlah 2.000 orang. Bangsa Filistin juga datang ke Gilgal dengan pasukan yang sangat besar. Kurang lebih ada 3.000 kereta, 6.000 pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki seperti pasir di laut banyaknya. Waktu Saul dan rakyat yang menyertai dia yang hanya berjumlah 2.000 orang melihat pasukan musuh begitu besar dan mereka merasa terjepit, Saul menyuruh orang untuk memanggil Samuel, Nabi Samuel, supaya Samuel datang mempersembahkan korban, minta pertolongan Tuhan. Tetapi setelah waktu yang ditentukan Samuel, 7 hari, Samuel berkata 7 hari aku akan datang. Tapi setelah waktu yang ditentukan Samuel, 7 hari sudah lewat dan Saul melihat Samuel tidak datang, apa yang Saul lakukan? Dan ketika rakyat mendengar bahwa Samuel tidak datang, apa yang terjadi? Mereka melihat mereka terjepit. Banyak di antara rakyat yang menyertai Saul, 2.000 orang, sekitar 1.400 lari. Meninggalkan Saul, ada yang bersembunyi di gua, di keluk batu, di bukit batu, di liang batu, dalam perigi. Bahkan ada di antara mereka yang lari menyeberang sungai Yordan. Nah ketika Saul melihat situasinya, Samuel gak datang, rakyat yang menyertai dia 1.400 kabur, kemudian yang 600-nya semuanya gemetar. Saul, dia menyuruh membawa kepadanya korban bakaran dan korban keselamatan. Jadi waktu dia melihat situasinya tidak baik, dia menyuruh orang untuk membawa korban bakaran dan korban keselamatan. Setelah itu Saul mempersembahkan korban bakaran. Saul, perhatikan baik-baik, dia melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan. Dia seorang raja. Betul? Dia mempersembahkan korban. Mempersembahkan korban merupakan tugas seorang nabi atau imam. Dia melakukan apa yang seharusnya dia tidak lakukan. Dia seorang raja, tapi dia melakukan tugas seorang nabi atau seorang imam. Seharusnya dia menunggu sampai Samuel datang. Ayat yang 11. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mismas. Baru saja Saul selesai mempersembahkan korban. Samuel datang. Samuel marah kepada Saul. Saul, apa yang kamu lakukan? Kenapa Saul melakukan apa yang seharusnya tidak dia lakukan? Saul berkata begini, karena aku melihat, katakan bersama saya melihat. Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku. Dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Jadi Saul adalah orang yang berjalan dengan penglihatan. Jadi waktu dia melihat situasinya tidak baik. Musuh begitu besar pasukannya, dia merasa terdesak dan rakyat yang menyertai dia 2.000 orang, 1.400 kabur. Yang 600 gemetar waktu dia melihat situasinya tidak baik, dia menjadi khawatir, dia menjadi takut.
Dan dia mulai mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi Saul adalah raja yang berjalan dengan penglihatan dan hidup menurut daging. Mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia tergesa-gesa, ke sana ke sini, kelihatan sibuk. Tidak mau menunggu. Betul? Tidak mau menunggu Samuel, padahal Samuel bilang, nanti aku datang. Dia tidak mau menunggu. Dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, tergesa-gesa, sibuk. Dia ketakutan. Dan apa yang terjadi? Dia melakukan apa yang seharusnya tidak dia lakukan. Seperti yang kita pelajari minggu yang lalu. Kalau saudara khawatir, berjalan dengan penglihatan, lihat kiri kanan, lihat situasinya nggak baik, saudara khawatir, saudara takut, akhirnya apa? Saudara mengandalkan kekuatan saudara sendiri. Tergesa-gesa, maunya buru-buru, maunya cepat-cepat. Dan hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Karena kekhawatiranmu, saudara bisa melakukan kesalahan yang fatal. Dan ini yang terjadi sama Saul. Ayat yang ke-14, perhatikan baik-baik. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Dia berjalan dengan penglihatan, mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia melakukan apa yang seharusnya tidak dia lakukan. Dan kesalahannya berakibat fatal. Apa akibatnya? Dia kehilangan jabatannya sebagai raja. Dia kehilangan jabatannya sebagai raja. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saul lupa sama semua firman Tuhan. Padahal kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, Tuhan berjanji sama Saul. Ini firman Tuhan, kerajaanmu akan tetap kokoh selama-lamanya. Kerajaanmu akan tetap kokoh selama-lamanya. Jadi karena Saul adalah raja yang berjalan berdasarkan penglihatan dan hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Waktu dia melihat situasi yang gak baik, dia tergesa-gesa, terburu-buru, tidak mau menunggu. Dia lupa sama semua firman Tuhan. Dia lupa sama semua janji Tuhan. Bahwa kerajaanmu tidak akan beralih sampai selama-lamanya. Kerajaanmu tetap kokoh sampai selama-lamanya. Dia melakukan kesalahan yang salah. Fatal. Dia kehilangan jabatannya sebagai raja. Kalau saja Saul adalah orang yang berjalan dengan iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau saja dia berjalan dengan iman, berjalan dengan firman Tuhan. Musuh sebesar apapun, 3.000 kereta, 6.000 pasukan berkuda. Pasukan orang berjalan kaki seperti pasir di laut banyaknya. Tapi kalau dia berjalan dengan firman Tuhan berjanji sama saya, kerajaanmu akan kokoh sampai selama-lamanya. Sebesar apapun musuh, bukan saya yang berperang, Tuhan yang berperang buat saya. Tapi sayangnya Saul berjalan dengan penglihatan. Dia lupa sama semua firman yang Tuhan sampaikan. Nah ini merupakan gambaran tentang kehidupan orang-orang Kristen pada zaman sekarang. Banyak orang Kristen yang berjalan dengan penglihatan. Waktu mereka melihat dunia ini, wah mereka khawatir, mereka takut. Dan mereka mulai mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Sibuk ke sana ke sini, tergesa-gesa, terburu-buru. Tidak mau menantikan pertolongan Tuhan. Dan karena kekhawatirannya, banyak orang Kristen yang melakukan kesalahan yang fatal. Yang berakibat, berimbas kepada kehidupan mereka di masa mendatang. Saudara dan saya bukan orang yang berjalan dengan penglihatan. Saudara dan saya adalah orang yang berjalan dengan iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Duduk, terus mendengarkan, percaya. Amin. Pegang firman Tuhan. Pegang janji Tuhan, berjalan di dalamnya, nantikan penggenapannya. Apapun situasinya, apapun masalahnya, tetap berjalan dalam firman Tuhan.
Jangan tergesa-gesa, nantikan penggenapan firman Tuhan. Dan saudara dan saya adalah orang-orang yang bukan hidup menurut daging. Tapi kamu adalah orang-orang yang hidup menurut roh. Bergantung sama Roh Kudus. Amin. Jadi ingat baik-baik, saudara tidak bisa mengalahkan daging dengan kekuatan daging. Kamu tidak bisa mengalahkan dunia ini dengan cara-cara dunia. Nggak bisa. Kamu butuh kekuatan Tuhan. Ayat yang ke-19. Seorang tukang besi tidak terdapat di seluruh negeri Israel. Sebab orang Filistin berkata, jangan-jangan orang Ibrani membuat pedang atau tombak. Seorang tukang besi tidak terdapat di seluruh negeri Israel. Jadi tidak ada seorang pun pandai besi di antara orang Israel. Hanya ada orang Filistin sebagai pandai besi. Jadi saudara bisa bayangkan, bangsa Israel tidak memiliki senjata yang terbuat dari besi. Hanya Filistin yang mempunyai senjata yang terbuat dari besi. Di Israel, mereka hanya punya senjata yang terbuat dari tembaga. Jadi saudara bisa bayangkan, kalau bangsa Israel berperang dengan bangsa Filistin, senjata dari besi, ketemu senjata dari tembaga, siapa yang menang? Dari besi. Itu sebabnya saudara tidak bisa mengalahkan daging dengan kekuatan daging. Kamu tidak bisa mengalahkan dunia ini dengan cara-cara dunia. Kamu butuh kekuatan Tuhan. Kamu butuh cara-caranya Tuhan. Ayat yang ke-20. Jadi, semua orang Israel harus pergi kepada orang Filistin untuk mengasah mata bajaknya, beliungnya, kapaknya, atau aritnya masing-masing. Parahang, kamu tidak bisa berbicara. Ini berbicara roh iman. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Jadi waktu kamu memperkatakan firman Kristus, itu luar biasa sekali. Itu senjata. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Beginilah caranya orang benar hidup. Berjalan dengan iman. Dengan firman Tuhan. Nantikan penggenapan. Dan Tuhan, perhatikan baik-baik, Tuhan tidak pernah mempergunakan apa yang tidak ada padamu. Tuhan selalu mempergunakan apa yang ada padamu. Jadi hari ini lihat apa yang saya punya. Nggak usah lihat orang lain. Lihat apa yang saya punya Tuhan. Kerjakan, lakukan. Seperti kamu melakukan untuk Tuhan. Amin. Selama kamu melakukan, selama masih ada bejana. Dia hanya punya bejana. Selama masih ada bejana, berkat Tuhan mengalir. Selama masih ada bejana, berkat Tuhan mengalir. Apa yang kamu punya, pakai. Selama kamu kerjakan, berkat Tuhan ada di sana. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Jadi jangan berjalan dengan penglihatan. Jangan berjalan dengan penglihatan. Seperti orang dunia. Tapi berjalan dengan iman. Kalau kamu berjalan dengan penglihatan seperti orang dunia, bergantung sama dunia, itu bayar, nggak gratis. Tapi kalau kamu berjalan dengan iman, gratis. Amin. Saya ada kesaksian di sini. Perhatikan baik-baik. Kesaksiannya luar biasa. Shalom, nama saya Nathan. Saya jemaat Bethesda Church dari awal Grace Army. Kenal Nathan? Nathan. Dan sekarang berdomisili di Seattle, USA. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk bersaksi dan memberikan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saya baru saja menyelesaikan studi master di Seattle University jurusan Finance. Sebelumnya saya lulus bachelor dari University of Washington. Setelah lulus saya melamar pekerjaan di beberapa perusahaan. Pada tanggal 16 September yang lalu saya mendapat kabar panggilan dari Alaska Airlines untuk posisi di bagian finance. Dan pada hari yang sama saya langsung diterima bekerja. Tanggal mulai bekerja ditetapkan tanggal 29 September 2025. Puji Tuhan, sungguh luar biasa kebaikannya. Namun ada satu hal penting, saya tidak bisa mulai bekerja tanpa OPT, yaitu izin kerja bagi mahasiswa internasional.
Di website USCIS tertulis bahwa proses standar bisa memakan waktu 4 sampai 8 bulan. Sedangkan dia harus bekerja 2 minggu lagi. Karena itulah banyak orang memilih untuk membayar premium processing. Kalau kamu bergantung sama dunia, kamu harus bayar. Nggak gratis. Dengan biaya sekitar 1.700 US dollar. Dan prosesnya memakan waktu 2 sampai 3 minggu. Sedangkan 2 minggu lagi dia harus bekerja. Pada posisi itu kondisi keuangan saya sedang sekedar cukup. Sehingga biaya sebesar itu tentunya terasa sangat berat. Hari Rabu lalu, mama saya berdoa karena ia juga bingung. Kalau kami membayar processing hari itu, tetapi ternyata dalam beberapa hari keluar kabar OPT disetujui, maka uang US dollar 1.700 akan terbuang sia-sia. Mama saya berdoa, dalam doanya, mama saya berpegang pada janji Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mama saya berdoa dan berkata, kalau memang Alaska Airlines ini pilihan Tuhan untuk Nathan, biarlah Tuhan sendiri yang atur. Jadi mamanya berjalan bukan dengan penglihatan. Dia berjalan dengan iman. Dia tahu janji Tuhan, dia tahu rancangan Tuhan buat kamu, bukan rancangan kecelakaan, rancangan kebaikan, penuh dengan sejahtera. Oke, dia berjalan, dia nantikan penggenapannya. Dia gak mau bergantung sama cara dunia. Cara dunia, bayar processing, percepat. Bayar, gak gratis. Mamanya berdoa, berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Dia pegang janji Tuhan, dia berjalan dalam janji Tuhan, dia nantikan penggenapannya. Sungguh luar biasa. Hanya 1 jam setelah mama saya berdoa, saya mengirimkan pesan kepada beliau dengan screenshot email dari USCIS. Jadi setelah mamanya berdoa 1 jam kemudian, dia dapat email dari USCIS. Dia screenshot, dia kasih mamanya. Yang menyatakan bahwa OPT yang seharusnya memakan 4 sampai 8 bulan sudah disetujui. Wow. Dia tidak mau berjalan dengan penglihatan. Seperti orang dunia, pakai cara dunia, bayar. Supaya processingnya lebih cepat, dia bisa bekerja enggak. Dia hanya pegang janji Tuhan, dia pegang firman Tuhan. Amin. Dia hanya berdoa 1 jam kemudian, yang membutuhkan waktu 4 sampai 8 bulan. 1 jam. Langsung disetujui. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Hanya 1 jam setelah mama saya berdoa, saya mengirimkan pesan kepada beliau dengan screenshot email dari USCIS yang menyatakan bahwa OPT yang seharusnya memakan 4 sampai 8 bulan sudah disetujui. Ketika mama saya tanya kapan email itu masuk, saya jawab baru aja masuk. Kami benar-benar terkesima melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan begitu nyata. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Oleh anugerah Tuhan, OPT saya disetujui tepat pada waktunya hanya 4 hari sebelum saya mulai bekerja. Tanpa saya perlu membayar biaya premium processing. Waktunya sempurna, tepat, dan semua diatur rapi oleh Tuhan. Saya percaya ini bukan kebetulan, melainkan tangan Tuhan sendiri yang bekerja. Pengalaman ini mengingatkan saya bahwa ketika kita belajar untuk berserah dan rest dalam Tuhan, Ia bekerja dengan cara yang melampaui pengertian kita. Bahkan ketika hati kita cemas atau ingin mengandalkan kekuatan sendiri, Tuhan tetap setia bekerja di belakang layar. Saya sudah siap untuk mengeluarkan uang ekstra agar bisa mulai bekerja tepat pada waktunya. Tapi Tuhan membuka jalan sehingga saya tidak perlu melakukannya. Saya bersyukur bukan hanya untuk persetujuan OPT itu sendiri, tetapi juga untuk damai sejahtera yang Tuhan berikan sepanjang proses ini. Iman saya dikuatkan dan saya kembali diingatkan bahwa waktu Tuhan adalah sempurna. Ia peduli dengan setiap detail kehidupan anak-anaknya. Bahkan hal-hal kecil seperti dokumen, tanggal mulai kerja, maupun keadaan keuangan kita. Karena itu saya ingin menguatkan kita semua. Apapun yang sedang kita nantikan, serahkanlah kepada Tuhan. Percayalah, Ia setia. Ia selalu menepati janjinya pada waktu yang terbaik. Seperti ada yang tertulis dalam Pengkhotbah 3:11, Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Amin. Berikan kemuliaan dan meriah bagi nama Yesus. Kesaksian yang kedua,
penyertaan Tuhan di tengah masa sulit. Ini terjadi tahun 2024. Shalom saudara-saudara yang terkasih. Saya ingin membagikan sebuah kesaksian tentang bagaimana penyertaan Tuhan nyata dalam hidup saya. Terutama di tahun 2024, tahun yang tidak mudah dan penuh tantangan. Namun juga menjadi tahun di mana saya melihat kasih, kebaikan, dan pertolongan Tuhan dinyatakan dengan sangat-sangat luar biasa. Setelah bekerja di sebuah perusahaan selama 5 tahun, saya merasa sudah saatnya untuk melangkah keluar dari zona nyaman dan mengambil kesempatan baru di tempat lain. Maka pada bulan April 2024, saya memutuskan untuk melanjutkan karir di perusahaan lain yang bidangnya sangat berbeda dari tempat sebelumnya. Dengan semangat dan harapan akan pertumbuhan karir, saya mulai babak baru ini. Namun kenyataan berkata lain. Saya menghadapi begitu banyak tekanan, perubahan yang tidak saya antisipasi. Perjalanan ke kantor yang jauh dan melelahkan, suasana kerja yang keras dan penuh tekanan emosional, serta ekspektasi dari atasan yang terkadang di luar nalar. Saya mulai bertanya dalam hati, Tuhan, benarkah ini jalan yang kau bukakan untukku? Di tengah kebingungan itu, saya mendapat tawaran dari seorang kolega di perusahaan lama untuk bergabung dengannya di perusahaan barunya, yang rencananya akan relokasi ke daerah yang sangat dekat dengan tempat tinggal saya. Tawaran itu terasa seperti jawaban Tuhan atas doa saya. Maka setelah menyelesaikan masa percobaan di tempat kerja saat itu, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dan menerima tawaran baru tersebut. Hanya dalam waktu sekitar 3 bulan, saya berpindah dari tempat kerja lagi. Berharap situasi kali ini akan lebih baik. Namun, ternyata tantangan justru semakin berat. Kolega yang mengajak saya bergabung malah diberhentikan secara tiba-tiba. Rencana pindah kantor dibatalkan dan pergantian manajemen terjadi begitu cepat. Masing-masing membawa arahan yang berbeda. Banyak karyawan yang lama memiliki agenda tersembunyi dan tidak sehat. Saya kembali mengalami tekanan yang berat, bahkan lebih dari sebelumnya. Partner kerja kurang mendukung dan jarak ke kantor pun semakin jauh. Semua itu membuat saya semakin tertekan dan terpuruk. Saya mulai mengalami kecemasan yang mendalam, kehilangan nafsu makan, berat badan menurun, dan sempat berada di titik depresi. Dalam kondisi seperti itu saya mencoba mencari peluang di tempat lain, namun riwayat pekerjaan yang tampak tidak stabil justru menjadi hambatan. Penolakan demi penolakan datang dan tawaran yang masuk pun jauh dari harapan. Saat itu saya benar-benar merasa gagal. Saya sempat berpikir untuk menyerah. Namun di tengah titik terendah itu Tuhan masih menguatkan saya melalui atasan saya. Atasan saya saat itu berkata, jangan dengarkan orang lain, cukup lakukan bagianmu. Saya juga teringat khotbah dari Pastor Ivan yang mengatakan pentingnya untuk bisa beristirahat dalam Tuhan. Rest in God dan belajar menyerahkan segala hal ke dalam tangannya, tidak mengandalkan kekuatan sendiri dan meminta hikmat kepada Tuhan untuk menghadapi situasi yang sulit. Akhirnya saya memutuskan untuk berdamai dengan keadaan dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Saya mulai menjalani hari-hari dengan rasa syukur. Meski keadaan belum berubah, saya memilih untuk setia di tempat saya bekerja, mengerjakan bagian saya dengan sepenuh hati seperti kepada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan tahu apa yang sedang Ia lakukan dalam hidup saya. Saya percaya tempat saya berada saat itu bukanlah kesalahan, saya percaya tempat saya berada saat itu bukan kesalahan, tapi sebuah ladang yang Tuhan percayakan untuk saya kerjakan dengan setia. Dia tidak lagi berjalan dengan penglihatan, dia berjalan dengan janji Tuhan, dengan firman Tuhan. Firman-firman Tuhan mulai muncul. Saya memilih untuk fokus pada apa yang bisa saya lakukan, berkontribusi sebisa saya, tidak lagi peduli sama komentar negatif orang lain. Tuhan akan menguatkan saya dengan segala kekuatannya, sehingga saya bisa mengalami ini semua dengan tekun, sabar, mengucap syukur, dengan sukacita, pegang janji Tuhan, dan tinggal di dalamnya. Dia mulai berjalan dengan iman. Dan benar saja, tanpa saya sangka, setelah 6 bulan berjalan, saya mulai menerima berbagai tawaran. Dia pegang janji Tuhan, dia tinggal di dalamnya, dia menantikan penggenapannya. 6 bulan kemudian, saya mulai menerima berbagai tawaran dari perusahaan-perusahaan besar yang sebelumnya mustahil. Dari yang sebelumnya penuh penolakan, kini justru saya harus memilih tawaran terbaik. Dari berbagai pilihan yang ada, saya benar-benar terkejut. Tuhan memberikan lebih dari apa yang saya minta. Tuhan membuka pintu demi pintu untuk saya. Tuhan memulihkan saya, bahkan menggantikan semua yang hilang dengan berlipat kali ganda. Semua karena kasih karunia Tuhan. Akhirnya Februari 2025 saya resmi bergabung dengan sebuah perusahaan yang bukan hanya memberikan kompensasi dan fasilitas yang jauh melebihi ekspektasi saya, tetapi juga menawarkan lingkungan kerja yang sehat, penuh dukungan,
Dan lokasi yang sangat terjangkau dari rumah. Semua seolah telah Tuhan atur begitu indah. Saya benar-benar dibuat kagum oleh cara Tuhan bekerja. Dalam waktunya yang sempurna. Saya tidak tahu bagaimana dan kapan Tuhan membalikan keadaan, tapi saya yakin bahwa tangannya tidak pernah lepas dari hidup saya. Hari ini, saat saya melihat ke belakang, saya sadar bahwa meski saya tidak mengerti apa yang terjadi pada saat itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Bahkan di masa tergelap sekalipun, kasih-Nya tetap hadir, menopang saya langkah demi langkah. Saya belajar bahwa penyertaan Tuhan bukan berarti hidup akan selalu mudah, tapi bahwa dalam setiap kesulitan, kita tidak pernah berjalan sendiri. Di saat saya mengalami titik terendah, Tuhan tetap hadir, memberikan pengharapan. Kesaksian ini bukan untuk menunjukkan bahwa semuanya telah menjadi sempurna, tetapi sebagai pengingat bahwa kasih dan kuasa Tuhan jauh melampaui pergumulan yang kita hadapi. Jika Tuhan sanggup menolong saya melewati lembah kekelaman, saya percaya Ia juga sanggup menolong siapapun yang percaya dan berserah penuh kepadanya. Kiranya kesaksian ini dapat menjadi penguatan bagi siapapun yang sedang menghadapi masa yang sulit. Tetaplah percaya, tetaplah berharap, karena pertolongan Tuhan selalu datang tepat waktunya. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Amin. Betapa kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami mengerti. Kami duduk. Kami terus mendengarkan perkataan-Mu. Roh Kudus memberikan hikmat kepada kami. Memberikan pewahyuan kepada kami. Supaya kami tidak lagi berjalan berdasarkan penglihatan, tapi berjalan berdasarkan iman. Kami mau tetap duduk, terus mendengarkan perkataan-Mu, karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Kami mau hidup di dalamnya, kami mau berjalan di dalamnya, kami mau menantikan penggenapannya. Karena Engkau yang menjanjikan, barang siapa yang percaya kepadamu, tidak akan pernah dipermalukan. Dan apa yang ada pada anak-anak-Mu Tuhan, sekalipun kecil, sekalipun sedikit, sekalipun dunia tidak menganggap, apapun yang mereka miliki, selalu ada berkat Tuhan di sana. Dan ketika berkat Tuhan ada di sana, apapun yang mereka miliki, Tuhan sanggup mengubah menjadi berkat yang besar dalam hidup mereka. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan amin, amin. The Savior of the world has a precious sacrifice. You are the bread of life. You're the bread from heaven. You crown me with your love. Give everlasting life. You are the bread of life. You're the bread from heaven. Kita siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Firman-Mu yang mengatakan barang siapa terima tubuhmu, terima darahmu, dia punya hidup yang kekal. Hidup yang sama seperti yang Kau miliki di surga, hidup yang sehat, tidak ada penyakit, hidup yang diberkati, tidak pernah kekurangan. Kami yang terima tubuhmu, kami yang terima darahmu, kami diubahkan, kami disempurnakan. Kita angkat roti ini, rotinya saja dulu yang kita angkat dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat tubuhmu yang dihancurkan, diremukan di atas kayu salib. Engkau begitu hancur-hancuran, sesungguhnya Engkau sedang menanggung semua penyakit kami. Kalau Engkau sudah menanggung semua penyakit kami, artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit dalam tubuhku. Oleh bilur-bilur-Mu, semua penyakitku hari ini disembuhkan. Aku terima hidup yang lebih sehat, tubuh yang lebih kuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita angkat cawan ini dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib sebagai materai dari suatu perjanjian yang baru, yang kekal, yang memberikan pengampunan atas semua dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Darah-Mu tercurah di atas kayu salib, menguduskan,
membenarkan kami di hadapan-Mu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darah-Mu, kami dilayakan untuk menerima semua berkat warisan orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan kita yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Naikkan syukur kita, mengucap syukur untuk kesehatan, berkat, juga perlindungan yang telah kita terima secara sempurna melalui kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sambil angkat kedua tangan kita, deklarasikan dengan iman. Nyaringkan suaramu, bersama-sama kita katakan. By your stripes I'm healed, and by your blood I am and now I am restored, stand by your grace eternally. Betapa kami bersyukur Tuhan, kami adalah orang-orang yang bukan berjalan berdasarkan penglihatan, tapi kami adalah orang yang berjalan berdasarkan iman. Itu sebabnya kami selalu datang, duduk, mendengarkan, dan percaya kepada semua perkataan-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, barang siapa yang percaya kepadamu, tidak akan pernah dipermalukan. Firman yang kami dengar, yang kami percaya adalah senjata yang luar biasa. Itu sebabnya dalam hidup ini kami tidak mau memakai cara-cara dunia. Mengalahkan daging dengan daging. Mengalahkan dunia dengan cara-cara dunia. Tapi kami mau memakai cara-caranya Tuhan. Mengalahkan dunia dengan cara-caranya Tuhan. Yaitu berjalan dengan iman. Kami punya firman Tuhan. Kami punya janji-Mu Tuhan. Kami mau berjalan di dalamnya. Apapun tantangan, masalah, pergumulan yang kami hadapi, kami mau berjalan di dalamnya. Dan kami menantikan penggenapannya. Karena barang siapa yang percaya kepadamu, tidak akan pernah dipermalukan. Dan kami tahu Tuhan, caramu yang kedua. Engkau selalu mempergunakan apa yang ada pada anak-anakmu. Engkau tidak pernah mempergunakan apa yang tidak ada pada mereka. Hari ini Tuhan bertanya kepada saudara, apa yang ada padamu? Apa-apa yang ada di rumahmu. Tuhan tidak pernah bertanya apa yang tidak kamu punya. Tuhan tidak pernah bertanya apa yang tidak kamu punya di rumahmu. Tapi Tuhan selalu bertanya apa yang ada padamu. Apa-apa yang ada di rumahmu. Sekalipun kecil, sekalipun sedikit, sekalipun tidak diperhitungkan. Tapi Tuhan akan memberkati apa yang ada padamu. Waktu Tuhan memberkati apa yang ada padamu, Tuhan sanggup mengubah yang kecil, yang tidak diperhitungkan, menjadi berkat yang besar dalam hidupmu. Berjalan dalam firman Tuhan, kami mau berjalan dalam firman Tuhan. Kami punya kasih karunia-Mu Tuhan. Kami percaya ketika kasih karunia-Mu ada dalam hidup kami, sesuatu yang baik akan terjadi dalam hidup kami. Engkau akan memberkati kami berlimpah-limpah. Kami mendapat pandangan yang baik, yang sudah pasti di mata-Mu, dan kami akan mendapat pandangan yang baik di mata manusia. Dan kami tahu Tuhan, ketika kasih karunia-Mu menyertai kami, apa saja yang kami perbuat berhasil. Nama-Mu dipermuliakan. Berkati Tuhan apa yang ada pada mereka. Usaha, pekerjaan, bisnis, apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Berkat Tuhan ada di sana tercurah, tidak pernah habis. Tidak pernah habis. Berkati Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima berkat dari surga hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi saudara hari ini. Tuhan Yesus menyinari saudara dengan wajahnya, memberikan saudara kasih karunia yang tidak pernah terbatas dalam hidupmu. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya sama saudara hari ini, Dia berikan damai, sejahtera. Shalom dalam keluargamu, shalom dalam rumah tanggamu, shalom dalam usaha, pekerjaan, karir, toko bisnismu, shalom dalam studi anak-anakmu, shalom dan damai sejahtera dalam
kesehatanmu. Terimalah berkat, rahmat, kasih anugerah dari Allah Bapa di surga dalam persekutuannya dengan anak dan Roh Kudus sampai dengan Tuhan Yesus muncul di awan-awan menjemput saudara dan saya tinggal dalam rumah Tuhan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati, yang disayang Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab